Orang ini mengajar S1 hingga S3, bahkan ngajar tanpa ijazah. Siapa dia? Student Suruh Ajian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Itu dua hal. Ya, itu juga. Tunggu dulu. Salah. Saya kira hakiman nggak bisa seperti itu. Bung Rocky telah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Indonesia atau UI selama 15 tahun. Selama menjadi dosen, gajinya tidak pernah diambil. Alasannya dia tak merasa miskin untuk menerima honor dari UI. Bang, 15 tahun ngajar kita nggak pernah ngambil salary-nya? Enggak, kenapa? Kenapa? Berlebih banget atau gimana? Bukan soal itu. Kan mereka minta saya mengajar. Ya. Jadi saya iyain. Lain kalau saya mendapat. Kalau dia bisa mengajar tanpa gelar S2 atau S3 dan mengajar kelas magister menurut berita yang ada, dia bisa dibilang pintar dan cerdas, bahkan jenius. Jika kalian ingin berdebat seperti Rocky Gerung, kalian harus mempunyai beberapa hal yang kalian harus memilikinya. Sebab jika kalian memiliki apa yang dikuasai Rocky Gerung, kalian akan menjadi seorang pendebat tangguh yang sangat sulit ditumbangkan. Yang pertama adalah Devil's Advocate. Saya pribadi bilang, Rocky Gerung memang lagi menikmati perannya sebagai Devil's Advocate, yaitu seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen orang lain, bukan karena tak setuju dengan argumen itu, melainkan hanya ingin menguji kebenaran atau validitas argumen tersebut. Permainan Devil's Advocate ini biasanya digunakan oleh para advokat atau pengacara untuk menguji argumen hukum yang dibuatnya. Sebelum berlaga ke pengadilan, advokat lain mencoba mengkritisi argumen atau berpandangan skeptis atau curiga demi tujuan mencari kelemahan atau celah argumen itu, sehingga argumen hukum itu bisa diperbaiki sebelum disajikan di ruang pengadilan. Dengan literatur dan banyak membaca, lalu sering banyak diskusi dan ikut debat, kayaknya Rocky Gerung memang berbakat untuk itu. Tidak heran sering sekali Rocky Gerung membuat hipotesis, eksperimen di kepala untuk menguji suatu kebenaran. Dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum. Dan dia sangat lihai di bidang itu. Ada satu cabang ilmu filsafat yaitu metode fallibilisme, yaitu metode berpikir untuk menguji suatu kebenaran. Dan kebetulan si Rocky Gerung adalah seorang filsuf. Tentu dia bisa menguji logika argumentasi lawan bicaranya. Kedua, hafal ribuan kosakata, angka, data, dan bahasa. Untuk bisa memahami ilmu pengetahuan, seseorang harus banyak membaca. Dengan membaca, kamu menerima banyak hal-hal baru, pendapat-pendapat baru. Kamu harus tahu bahwa Rocky Gerung bisa bahasa Inggris, dan kabarnya dia juga bisa bahasa Perancis. Namun yang terpenting adalah kamu mampu memahami istilah-istilah asing, namun kamu mengerti istilah itu. Nah, sangat penting juga bagi kamu untuk mengambil ilmu dari data yang empiris atau yang sudah terbukti kredibilitasnya. Bahkan ada kasus dulu di abad 14-15, ada seorang perempuan, dia mau maju jadi doktor di Italia. Kalau laki-laki jadi dokter itu cuma diuji 4 orang, selesai. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Seorang Rocky Gerung sering menceritakan tokoh barat, tokoh Yunani kuno, tokoh sejarah dahulu sebagai referensi dia ketika debat ataupun diskusi. Hal ini menjadi nilai plus sebagai orang yang berpengetahuan luas. Tak sampai di situ, kamu juga harus hafal kosakata baku yang jarang orang pakai. Kamu bukan hanya sekedar mengerti, tapi harus tahu definisinya setiap kata, angka, data, maupun bahasa. Tahu nggak istilah koagulan? Tolong bahasa kita, Bang. Gini bahasa ya. kita. Ini Tentu kalau kamu bisa seperti itu, lawan debatmu pasti akan keteteran. Karena kamu mampu menguasai literatur yang baik secara retorika. Karena retorika yang baik akan menghasilkan pembicaraan yang berbobot, kritis, mudah dimengerti, dan kamu pasti akan percaya diri karena kamu sendiri tahu dan sangat paham apa yang kamu bicarakan. Selain kata favoritnya yakni dungu, untuk menyerang pola pikir lawan bicaranya,
Yang sering saya sebut sebagai dungu itu begitu. Rocky Gerung juga mencetuskan kalimat-kalimat yang bernas seperti ini. Terserah masing-masing kalian apakah kata-kata tersebut bermanfaat, namun tidak mudah bagi siapapun untuk mencetuskan gagasan seperti yang Bung Rocky katakan. Hanya orang yang terbiasa mengasah pola pikir yang bisa mengungkapkannya. Yang ketiga, kontrol emosi. Seorang yang cerdas, ahli di bidangnya, haruslah mampu mengontrol emosi. Kenapa demikian? Karena emosi adalah senjata utama dari Rocky Gerung. Seorang yang sudah terbawa emosi biasanya alur pemikirannya bisa berantakan. Apa yang sudah diketahui bisa saja tiba-tiba hilang dari otak. Rocky Gerung memahami betul seni berdebat. Selain modal utama yaitu kecerdasannya, Rocky juga memiliki banyak strategi untuk memenangkan perdebatan, antara lain pemilihan diksi, logika, dan sarkasme. Ternyata manipulatif. Kenapa Saya kritik apa yang disampaikan. Terakhir, Rocky juga paham jika lawan debatnya emosi, maka kemungkinan pemikiran lawannya tersebut menjadi tidak lagi objektif dan cenderung emosional. Maka kata-kata dungu adalah salah satu senjata Rocky untuk menjatuhkan lawan debatnya. Lihat saja orang-orang yang menjadi lawan bebuyutan Rocky. Nah, nilai plusnya, Rocky bisa membalikkan sentimen seseorang dengan sarkas yang memukau. Kamu pasti ingat salah satu scenes Q&A yang ada di Metro TV ketika Pak Ruhut dan lainnya berdebat dengan Rocky Gerung. Nah, seketika Rocky membalikkan keadaan dengan fakta dan sedikit sarkas yang cerdas. Seperti ini. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja, ayo silakan, ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Tentu kontrol emosi Pak Rocky sangat-sangat baik. Di acara itu Rocky dikeroyok habis-habisan. Saya bukan membela, tapi saya kagum. Dia mampu meladeni semuanya dengan tenang tanpa keluar marah. Dan saya merasa di saat itu Rocky di situasi yang terdesak. Namun sekali lagi, kontrol emosi sangat-sangat penting. 4. Hobi berdebat dan berdiskusi. Saat ini usia Rocky Gerung 60 tahun. Melihat kehadiran Rocky Gerung dalam bingkai yang positif, tidak dalam perspektif hitam putih, suka atau tidak dengan kepiawaiannya, berdebat dan berlogika telah mengangkat pula pentingnya ilmu filsafat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Memahami filsafat sangat penting bagi seorang pendebat. Dia harus paham apa itu reasoning dan logic fallacies. Kalian cari tahu apa keduanya, jangan malas kalian. Kenapa Rocky Gerung jago berdebat? Karena memang kesehariannya itu. Dia banyak berdiskusi bahwa seseorang akan terlatih pola pikirnya ketika dia menyelesaikan suatu masalah. Bahwa keseharian itu yang menjadi latihan tiap harinya untuk mengasah kita dalam berdebat. 5. Berani dan percaya diri. Nah, ini yang terakhir. Jika yang keempat tadi bisa kamu kuasai, tapi tidak akan bisa kamu terapkan di perdebatan jika kamu nggak punya keberanian dan kepercayaan diri. Di dalam public speaking, kepercayaan diri itu sangat penting. Kepercayaan diri. Buat gua, kepercayaan diri itu kunci sekali. Kadang-kadang lu ngeliat orang-orang yang nggak ada bakatnya, tapi kok kayak bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Kamu juga harus bisa membuat orang mau mendengarkan kamu. Tak peduli seberapa benar yang kamu sampaikan, karena yang jadi masalah adalah orang mau nggak mendengarkan kamu. Karena kunci dari semua yang kamu sampaikan adalah ketika orang mau mendengarkan, dan akan jauh lebih bagus ketika kamu menjadi sosok yang ditunggu-tunggu untuk berbicara, seperti Rocky Gerung ini. Di ILC sekarang, kenapa dia selalu berbicara di akhir-akhir video? Karena dia sosok yang dinanti-nanti. Dia sudah memiliki karakter, ikon, keunikan tersendiri, bahwa di balik klimaksnya pembicaraan, dia muncul dengan memperkeruh keadaan. Tapi disitulah poinnya, dengan melakukan itu, dia jauh lebih didengar. Dia jadi bahan perhatian semua orang. Pasti semua orang tidak akan melewatkan pembicaraan dia, sekalipun yang dia bicarakan adalah mungkin ngibul atau sarkas, karena cuma dia yang berani begitu. Nah, bagi kalian yang ingin tahu isi kepala dia, kalian juga harus bisa membaca buku-buku dia atau karya-karya dia.
Di antaranya bukunya ada yang berjudul tentang teori sosial dan praktek politik, ada juga hak asasi manusia, teori, hukum, dan kasus. Mudah-mudahan dia bisa menjadi inspirasi kita, karena sosok Rocky Gerung menurut saya adalah sosok yang berani beda. Saya Jukri Fadil.